status proses, jika kita ingin melihat status proses, kita gunakan komen PS. Lalu jika kita ingin melihat status proses baik foreground maupun background secara lengkap pada user aktif, kita gunakan komen PSU. Skenario TTY1 sebagai root dan TTY2 sebagai user biasa. Tapi di sini saya untuk TTY1 sebagai user dan TTY2 sebagai root. Pindah TTY dengan ctrl alt plus 1 untuk TTY1, ctrl plus alt plus F2 untuk TTY2, dan seterusnya. Setelah itu lihat status proses untuk suatu user tertentu pada TTY2, gunakan komen PS min u dan nama username. Lalu melihat status proses baik foreground maupun background untuk semua user, maka gunakan komen PS A. Setelah seperti ini, kita hentikan dengan ctrl plus C atau ctrl plus Z. Untuk memanipulasi proses pertama, membuat proses foreground looping dengan komen yes. Lalu kita membuat proses background looping dengan komen yes, div besar atau div atau null, dan akan muncul background looping. Setelah itu kita lihat status prosesnya dengan komen PS. Jika kita ingin memberikan sinyal untuk menghentikan suatu proses berdasarkan PID, kita gunakan komen kill dan PID-nya. Terlihat bahwa proses background looping telah berhenti penuh. Semua proses baik yang aktif maupun tidak aktif secara hierarki, maka gunakan komen PS min EH. Untuk menampilkan semua proses baik yang aktif maupun tidak aktif secara simbolis, kita gunakan komen PS min EF. Belum menampilkan proses grafik, bahwa kita harus melakukan install PSMISC dengan komen apt min get install PSMISC. Menampilkan semua proses baik yang aktif maupun tidak aktif secara grafik, bahwa kita gunakan komen PS3. Terakhir komen PS3 min P. Untuk monitoring proses, melakukan monitoring semua proses dengan top, maka kita gunakan komen top. Ini adalah tampilan dari top untuk memonitoring proses yang berjalan. Lalu untuk memanipulasi prioritas suatu PID dengan range, gunakan komen R lalu memasukkan nilai PID-nya. Setelah itu masukkan nilainya, maka akan tampil hasilnya nilai dalam kolom